Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Kondisi fisik Timnas U17 Indonesia jadi sorotan, Bima Sakti punya alasan. Skuad Garuda Asia sukses menahan imbang Ekuador di laga perdana babak penyisihan grup A Piala Dunia U170 2023 Jumat lalu. Namun satu poin yang mereka raih dari laga ini tidak mudah. Beberapa pemain terlihat mulai tumbang jelang akhir babak kedua saat menahan gempuran tim lawan. Bima Sakti menyadari bahwa kondisi fisik pemainnya sempat menurun saat melawan Ekuador. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Banyak ya faktornya yang saya lihat karena pertandingan pertama pressure melawan tim yang sudah matang. Mereka bertanding sebelumnya di kompetisi Amerika Latin. Lawan Brasil 2-2. Chili dihajar 3-1 kemudian mereka jadi juara 2 runner-up CONMEBOL Sudamericano Sub-17 2023. Kata Bima Sakti saat ditemui seusai sesi latihan Timnas U17 Indonesia. Minggu, 12 November 2023. Ya waktu itu saya pikir pasti tekanan berat lawan tim yang sudah matang, sudah terbentuklah. Jadi mungkin itu juga salah satunya juga, tambahnya. Menatap laga selanjutnya melawan Panama yang digelar malam ini, Bima Sakti menegaskan bahwa dia tidak akan banyak melakukan rotasi. Kemungkinan ada rotasi beberapa posisi, tapi mungkin tidak banyak karena kita akan mempertahankan winning team yang kemarin dan mungkin ada beberapa posisi yang memang harus kita rubah, pungkasnya. Shin Tae-yong sudah punya taktik rahasia hadapi Irak, jarak ranking FIFA tak buat gentar. Kedua tim akan bertarung pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Basra, Irak, Kamis 16 November 2023. Skuad Garuda sudah tiba di Irak pada Minggu 12 November, mereka langsung menggelar sesi latihan meski baru mendarat. Shin Tae-yong menjelaskan dia memang sengaja memberikan sesi latihan pada anak asuhnya. Apalagi mereka tidak menggelar pemusatan latihan di Indonesia. Kami mulai latihan perdana di Irak sore hari tadi jam 4 sore, hanya latihan pemulihan fisik saja, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menargetkan skuad Garuda bisa meraih kemenangan di laga ini. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Paling penting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya, tambahnya. Meski mengincar kemenangan, Shin Tae-yong menyadari bahwa tim lawan tidak akan mudah dikalahkan. Apalagi Irak saat ini berada di ranking 68 FIFA dan Indonesia berada di 145. Tidak masalah nanti melawan Irak, memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia, juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi kita ini datang sebagai tamu, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, pungkasnya. Shin Tae-yong langsung beri latihan mark clock pada Timnas Indonesia kalahkan Irak. Skuad Garuda sudah berada di Irak pada Minggu 12 November 2023. Mereka langsung menggelar sesi latihan agar bisa cepat beradaptasi di sana. Shin Tae-yong memberikan program latihan ringan untuk mengembalikan kondisi fisik pemain setelah penerbangan panjang dari Indonesia ke Irak. Mark Locke menjelaskan bahwa pemain yang ada hanya memiliki waktu istirahat yang singkat. Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut bukan jadi masalah. Sampai di sini tadi saya dan pemain yang lainnya istirahat sejenak, karena sorenya mau ada latihan. Yang penting adalah cukup istirahat, latihan ekstra, makan sehat semua, kata Mark Locke. Pada sesi latihan yang digelar, suhu di Irak cukup bersahabat yakni sekitar 26 derajat Celcius. Pemain asal Persib Bandung ini cukup percaya diri menatap dua laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya saat mereka bertandang ke markas Irak dan Filipina. Saya berharap hasil yang terbaik untuk mencapai prestasi yang optimal nanti tanggal 16 dan 21 tambahnya. Berbicara tentang tim lawan, Klok menyadari bahwa laga akan berjalan ketat. Target tentu menang, kami akan berjuang, karena Irak tentu bukan lawan yang mudah. Kita lihat saja nanti, pungkasnya. Bojan Hodak memilih realistis melihat kemungkinan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Bojan Hodak mengapresiasi diselenggarakannya Piala Dunia U17 di Indonesia. Menurutnya ini adalah kompetisi tertinggi bagi pesepak bola muda di usia mereka. Ini juga menjadi kesempatan bagi pecinta sepak bola di tanah air untuk melihat negara-negara kelas dunia mencetak pemain berkualitas. Saya rasa ini akan fantastis bagi fans sepak bola di Indonesia untuk melihat sepak bola kelas dunia di kelompok usianya.
Kita harus realistis bahwa negara dari Asia Tenggara sulit untuk bermain di Piala Dunia. Jadi untuk kans dari Indonesia, setiap poin yang bisa diraih adalah hal yang bagus dan jika lolos ke babak berikutnya, itu tentu akan fantastis, kata Bojan. Selain itu, Bojan Hodak juga berharap atmosfer pemabnagunan sepak bola usia muda tidak berhenti saat Piala Dunia saja. Harapannya setelah Piala Dunia U17 selesai popularitas sepak bola muda terus meningkat. Ya tentu saja karena popularitas sepak bola ketika event ini digelar akan meningkat, ini bagus untuk fans dan sepak bola. Saya hanya berharap ini tidak berhenti ketika Piala Dunia selesai, pungkasnya.